wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mohon waktunya kepada Bu Rini. Saya akan menyampaikan rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Nah, rencana ini mengapa saya sampaikan ke Bu Rini, karena untuk program CGP ini di modul 1.4 saya akan membuat aksi nyata. Aksi nyatanya itu nanti ada 3 model dari budaya positif. Yang pertama, saya mengambil budaya positif kepada warga sekolah. Yang kedua, nanti akan mencoba membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga, akan mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Saya menyampaikan rencana kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Nanti mohon dukungannya supaya ketika saya melakukan diseminasi, Ibu bisa menginformasikan ke rekan-rekan guru, karyawan, dan juga tenaga pendidikan. Adapun rencana saya yang pertama, nanti setelah menyampaikan rencana kepada Ibu, saya akan membuat materi sosialisasi itu. Terus untuk rencana pelaksanaannya, untuk yang budaya positif akan dilakukan pada hari Kamis, dan yang keyakinan kelas akan dilaksanakan hari Jumat, serta yang segitiga restitusi akan kami coba praktekkan di hari Sabtu. Mohon dukungan dan Jadi saya sangat mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Yuli untuk mengadakan diseminasi kepada teman-teman. Nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar dan kegiatan ini dapat membantu tugas-tugas Bu Yuli di pendidikan calon guru. Kemudian Bu Yuli, sukses selalu untuk Bu Yuli. terima kasih Bu Rini atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 23, Bu Rini Rahayu, beserta teman-teman guru dan karyawan SD Negeri 23. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Kota Magelang oleh Ibu Kuat Yuliani sebagai CGP Angkatan 8. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Rini Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, panjang umur kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kuat Yuliani SPDSD selaku CGP Angkatan yang ke-8. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kuat Yuliani yang akan berbagi ilmu kepada kita tentang budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk pembentukan karakter bagi semua warga sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Kepada Bapak Ibu Guru, mari kita ikuti acara ini dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat kita terapkan di sekolah kita. Bersama-sama kita akan bahu-membahu mulai dari kita sendiri untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya nanti kita akan menjadi teladan bagi anak-anak kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan dalam kegiatan ini.
Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kuat Juliani. Terima kasih Bu Fiona yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Ibu Rini Rahayu, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri Tidar 3. Yang saya hormati rekan-rekan guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Tidar 3. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Adapun diseminasi ini saya lakukan sebagai tugas modul 1.4 selama saya menjadi CGP. Teman-teman, siapa yang hari ini sudah makan? Saya belum. Belum ya? Makannya masih dibungkus ya? Ya, berarti kalau seandainya kita berolahraga dulu, bagaimana? Bisa ya? Ya, yuk. Supaya hari ini kita mempunyai semangat dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini, kita mau ice breaking dulu yang akan dipimpin oleh Pak Wahyu. Aku ini namanya. Mari Pak Wahyu. Ya, akan dipimpin oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa paling depan dan teman-teman rekan-rekan guru bisa berdiri. Loh, kok sampai situ? Mari kawan-kawan kita ice breaking terlebih dahulu. Siap. Tangan kanan di atas, tangan kiri di atas, turunkan. Siap, Billy. Sebentar. Silakan. Sekali lagi Pak Wahyu. Oke. Dua tangan. Go. Oke, tambah tangan dulu. Teman-teman, bagaimana? Sudah segar kembali siang ini? Ya. Nanti ketika di kelas, ice breaking ini bisa dipakai untuk ice breaking dengan anak-anak juga. Bisa ditambahkan yang lain, mungkin ice breaking yang mengandung atau berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan mulai untuk diseminasinya. Jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Silakan Bu Ida, sudah selesai KKG-nya. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini diambil dari pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka Ki Hajar Dewantara, cetakan kelima tahun 2013, halaman 47A. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun nilai-nilai universal, berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang berupa fondasi perilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gerson juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi ini dapat terwujud dalam atau tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa ya teman-teman? Bu Isti mesti hafal. Total nyanyi, Bu. Ya, tidak usah nyanyi, tapi ada berapa ya? 6. Ya. Yang pertama apa Bu Isti? Kreatif. Mandiri, gotong royong, Bernalar kritis. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama. Ya. Jadi ada 6 yang sudah kita terapkan bersama-sama. Walaupun kita sudah menerapkan, kadang-kadang lupa itu apa saja ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Itu sudah kita lakukan di dalam kelas kita, di dalam kita membimbing anak-anak. Hanya kadang-kadang kita tidak terasa ya teman-teman, kalau itu sudah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Selama ini kita hanya mengenal peraturan kelas ataupun peraturan sekolah, tetapi sekarang kita akan bersama-sama mengenal tentang keyakinan kelas. Mungkin ini masih asing bagi teman-teman semua, tapi kita akan bersama-sama bagaimana melakukan keyakinan kelas itu. Nah, pertama pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci serta konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal,
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini ya dibuat di lingkungan itu. Jadi kalau keyakinan kelas 6 tidak mungkin dipakai atau dapat dipakai di kelas 1. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah, bisa setengah tahun, bisa 1 tahun, disesuaikan dengan kondisi lingkungan kelas atau sekolah itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kelas atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, dan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, tetapi kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu merupakan kalimat-kalimat yang ada di dalam keyakinan kelas. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kalau ada anak yang menuliskan dilarang nyontek, tidak boleh bertanya kepada teman, saat ulangan, atau misalnya tidak boleh bekerja sama, itu bisa dibuat dengan kalimat mengerjakan ulangan dengan jujur, contohnya seperti itu. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini contoh keyakinan kelas 6. 1. Selalu bersikap positif. Jadi tidak curiga kepada teman, ada yang ngambil barang, ada yang nanti punyaku hilang, atau minumku tertukar dan sebagainya. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Tidak usah menegur temannya, tidak usah ngoyoi temannya, tetapi berusaha untuk berbuat baik dari diri sendiri. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau barangku ditaruh sini, orang lain pasti tidak akan mengambilnya atau tidak akan mengganggunya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, tidak usah ngopiai kamu rame sudah selesai atau belum, tetapi cukup menyelesaikan tugasnya masing-masing dan senantiasa membantu. Apabila ada teman-teman yang membutuhkan bantuan, tidak usah diminta, akan selalu membantu. Bukan hanya temannya, tetapi mungkin warga sekolah yang lain juga sama dibantu. Nah,
Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Dikatakan begini oleh Ki Hajar Dewantara pada buku kuning halaman 4. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak diperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang sudah kita pahami tadi sama-sama. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Adapun teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal, jadi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi saya katakan. Nah, segitiga restitusi ini namanya segitiga itu harus tiga-tiganya dilaksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita dapat bersikap kepada murid-murid dengan mengarahkan atau memberi kata-kata atau yang memberi pengarahan bahwa apabila anak itu melanggar keyakinan kelas, kita dapat menstabilkan identitas dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa dilanjutkan, saya juga pernah melakukan kesalahan. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus untuk validasi tindakan yang salah, kalau ada anak yang keliru, kita tidak usah menunjukkan kesalahan mereka, tetapi arahkan anak-anak itu untuk mengetahui kekeliruannya di mana. Dengan cara bagaimana? Ya, menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa kamu nyontek, mengapa kamu bertengkar, gitu. Tentunya punya alasan. Anak itu supaya mempunyai pendapat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kamu nyontek. Nah, apakah ada cara efektif untuk mengerjakan soal-soal ulangan supaya tidak nyontek? Biar mereka menjawab sendiri. Dan yang terakhir, tentang menanyakan keyakinan. Apabila mereka sudah menyadari kekeliruannya itu, kita ajak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Dan mereka dengan pendampingan kita akan menyelesaikan permasalahannya. Jadi bukan mendapatkan hukuman atau seperti yang tadi kita bahas bersama. Demikian desiminasi dari saya, Bu Rini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman dan saya sendiri untuk mendampingi pembelajaran kepada murid. Tentunya pembelajaran dengan kurikulum merdeka, di mana kita kembali diingatkan bahwa pembelajaran adalah harus berpihak kepada murid. Dan kita diingatkan kembali bahwa murid itu berkembang sesuai dengan kodratnya dan juga sesuai kodrat alam. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Demikian pemaparan desiminasi budaya positif oleh Ibu Kwaci Yuliani. Mari kita tutup acara bersama-sama dengan berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Ya, tadi kita sudah senam ya. Saatnya kita akan melakukan rencana kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Karena kalian sekarang sudah di kelas 6, keyakinan kelasnya kita buat bersama-sama. Baik. Baik, kita akan bersama-sama melihat prosedur pembuatan keyakinan kelas ya. Yang pertama kita nanti akan bersama-sama membuat curahan pendahar. Yang kedua nanti kita akan mencatat semua masukan di kertas ini ya, di kertas ini dan nanti akan digambar di papan tulis. Yang ketiga nanti kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas itu. Hanya Bu Yuli berpesan kepada kalian nanti ketika membuat keyakinan kelas kita akan menggunakan kalimat yang positif. Oke? Oke. Anak-anak kita tinjau ulang tata tertib kelas kita atau peraturan yang ada di sekolah kita ya. Yang pertama, setiap hari bel masuk sekolah pukul 7. Yang kedua, setiap siswa harus datang paling lambat 5 menit sebelum bel sekolah masuk berbunyi. Yang ketiga, setiap siswa tidak boleh datang terlambat. Bagi siswa yang terlambat, harap lapor kepada kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah, guru penjaga sekolah, dan semua siswa wajib mengikuti upacara bendera, menempati barisan tersendiri. Yang kelima, siswa yang terlambat pada waktu upacara bendera menempati barisan tersendiri. Yang keenam, setiap siswa harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagai berikut. Senin, putih merah. Selasa, batik identitas sekolah. Rabu, putih merah. Kamis, batik merah. Jumat, pakaian olahraga. Sabtu, seragam pramuka. Yang ketujuh, siswa tidak boleh meninggalkan kelas dan sekolah sebelum pelajaran selesai. 8. Jika tidak masuk sekolah, siswa diwajibkan membuat surat izin yang dibuat oleh wali murid atau orang tua murid. Yang ke-9, jika masuk ruangan harus mengetuk pintu terlebih dahulu. 10. Di dalam kelas, siswa tidak boleh mengganggu pelajaran dan membuat gaduh suasana kelas. 11. Pada waktu istirahat, siswa harus berada di luar kelas. 12. Setiap siswa harus menjaga kebersihan sekolah. 13. Membuang sampah harus pada bak sampah yang sudah disediakan. Yang ke-14, semua warga sekolah wajib tunduk dan patuh pada peraturan sekolah yang sudah dibuat. Apakah sudah ada yang selesai? Ya, silakan yang sudah selesai menempel kertas atau stick note-nya di papan tulis ya. Yuk, silakan ditempel ya yang sudah menyelesaikan atau yang sudah berpendapat.
Akan ditempel ya yang sudah menyelesaikan atau yang sudah berpendapat. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menuangkan gagasan kalian di sini ya. Menggunakan kalimat positif ya. Dari tata tertib kelas yang sudah ada. Nah, kita akan bahas satu persatu kalimat-kalimat ini. Nanti yang sama kita satukan sehingga nanti kita tidak terlalu banyak mempunyai keyakinan kelasnya ya. Supaya mudah kita pahami. Yang pertama ini, setiap siswa dianjurkan datang tepat waktu. Tepat waktu ya, ini berarti berhubungan dengan waktu. Yang ini setiap siswa menjaga kebersihan, ini kebersihan ya. Waktu kebersihan. Ini. Baik anak-anak, jadi dari diskusi kita hari ini, kita tadi sudah membuat kalimat positif dan kita mau mengambil dan kita ambil kalimat-kalimat yang sama dan kita kelaskan menjadi 4. Ini kita tadi sudah sepakat untuk mengambil kalimat tertib waktu, menjaga kebersihan, tertib kegiatan, dan komunikasi. Tetapi apakah keyakinan kelas yang sudah tertulis di layar sana di laptop dapat disetujui? Dapat ya. Jadi selama satu tahun ke depan kelas 6 mempunyai keyakinan kelas yang pertama apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selalu bersikap positif. 2. Senantiasa menjadi diri terbaik. 3. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 4. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 5. Senantiasa membantu. Ya. Baik, nanti Bu Yuli akan tuliskan di papan atau ditulis di kertas atau nanti dibuat banner. Anak-anak bersama Bu Yuli karena hari ini sudah sepakat membuat keyakinan kelas, kita tanda tangani bersama, terus kita tempel di dinding. Itu ya? Ya. Terima kasih untuk hari ini dan kita sudah mengambil satu keputusan untuk membuat keyakinan kelas. Gadis, tahu mengapa Bu Yuli panggil ke sini? Kemarin saya terlambat datang ke sekolah, Bu. Bu Yuli ingin mencari solusi dari masalah ini. Mengapa kamu datang terlambat? Saya tidur larut malam. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya main HP, Bu. Mungkin kamu punya cara supaya tidak terlambat lagi. Saya tidak main HP lagi, Bu, supaya dapat tidur lebih awal. Nah, kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan? Terima waktu, Bu. Maaf ya, Bu, terima kasih. Ya, lain kali jangan dilanjut. Ya. Evan, tahu mengapa Bu Yuli panggil? Kemarin saya berantem, Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi Bu Yuli mau bertanya, mengapa kok kamu berantem? Saya mau menghadapi Ibu. Membela diri. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya diejek, Bu. Diejek sampai berantem ya. Ya. Tetapi Bu Yuli bertanya, mungkin kamu punya cara supaya besok kalau tidak diejek tidak terjadi pertengkaran atau tidak berantem lagi. Saya akan berlatih sabar, Bu. Kamu sudah bertanya
kejadian ya itu semua ya. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang untuk dihargai? Apa Evan? Saling menghargai Bu. Maafkan saya Bu, saya tidak akan berantem lagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Wahyu. Wah ini kok dirubung anak-anak ini ya. Iya, ini para fans ini. Pak saya mau bertanya. Kemarin kan saya sudah melakukan desminasi ya untuk tugas CGP saya. Ya. Mungkin ada pendapat dari Pak Wahyu tentang kegiatan tersebut. Oh iya Bu Yuli. Bu Yuli setelah kegiatan dari Bu Yuli itu saya benar-benar paham Bu Yuli dan tambah paham akan budaya positif di sekolah. Itu memang harus benar-benar dilaksanakan. Dan di sekolah ini tambah paham untuk di sekolah tujuan utama kita adalah berpusat pada peserta didik dan yang ranking tertinggi itu adalah di peserta didik atau di murid. Seperti itu Bu Yuli. Terima kasih Pak Wahyu. Semoga kita bisa sama-sama bergerak untuk menuntun anak-anak menjadi seperti apa yang ditujukan oleh negara, bahwa pendidikan berpihak pada murid. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Bu Yuli, semangat Bu Yuli. Kita semangat untuk hijrah. Terima SN kasih. Beda. Yes, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Bu. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas bersama Pak Wahyu ya. Dadanya mana? Selamat pagi Fadil. Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Menurut Fadil, apakah ada perbedaan antara tata tertib kelas dan keyakinan kelas? Ada Bu. Apa bedanya? Kalau tata tertib kelas itu kemungkinan besar dilanggar oleh siswa-siswi. Kenapa kok dilanggar? Eh, Karena yang membuat Karena yang membuat di sekolah. Kalau keyakinan kelas kemungkinan kecil tidak dilanggar. mengapa? Yang membuat siswa dan guru. Gitu ya. Jadi kesepakatan antara siswa dan guru ya. Ya. Terima kasih Fadil. Ya Bu. Selamat sukses untuk CGP-nya. Ya, terima kasih. Selamat pagi gadis. Kemarin kan Bu Yuli sudah mencoba untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi ya. Menurut gadis apakah ada perbedaannya ketika Bu Yuli melakukan segitiga restitusi dan sebelumnya? Ada. Apa perbedaannya? Kalau dulu anak salah langsung dihukum atau diberi sanksi kalau sekarang apa sebabnya dan mencari solusinya bersama-sama sehingga jadi bersama. Oh, begitu ya. Terus kalau misalnya melanggar keyakinan kelas tentunya mendapatkan konsekuensi ya gadis ya. Ya, siap melakukan konsekuensinya ya. Ya, terima kasih gadis. Ya, terima kasih gadis juga. Selamat belajar.